Jangan-jangan kayaknya kita emang gak jodoh deh. Jadi gini ceritanya. Pernah gak sih lo udah siap banget ketemu seseorang, udah rapi, udah wangi, udah keren banget pokoknya, tapi terus tiba-tiba semesta kayak bercanda bilang ketemunya besok-besok aja kali ya. Yang mau gue ceritain kali ini namanya Naya, dan Naya itu tipe cewek yang slow abis, kecuali sama seseorang yang dia suka. Dan orang beruntung itu namanya Aksa. Sore itu Naya udah mandi, udah make upan, udah gonta-ganti baju, pokoknya demi milih baju yang terbaik yang dia punya. Karena hari itu rencana tuh mereka bakal ketemu, bukan ketemuan yang gimana banget sih sebenarnya, cuma ngopi, terus ngobrol-ngobrol, terus pulang, ya gitu doang. Tapi tiba-tiba suara petir kedengeran, dan pas Naya buka jendela, ternyata hujan deras banget. Naya cuma bisa ngembusin napas sambil senyum. Terus sambil senyum dia bilang ke diri sendiri, gagal ketemuan deh. Kayaknya Tuhan tahu kita udah sering ketemu. Tapi kadang sebenarnya itu bukan hujan yang bikin sering gagal ketemu, tapi justru rasa takut. Takut kalau ketahuan terlalu berharap. Naya sama Aksa tuh deket, tapi kayak yang gak pernah jelas gitu. Teleponan hampir tiap malam, chat-chatan juga tiap hari. Sering ngobrol panjang soal hidup, soal mimpi, masa kecil, bahkan sampai cerita-cerita yang sebenarnya gak penting juga. Tapi kayak gak pernah ada status gitu. Naya sampai sering mikir, mungkin ini kali ya yang namanya nyaman. Sampai suatu hari, Aksa bilang ke Naya, kayaknya gue mau nyoba deket sama orang lain deh. Dan Naya cuma ketawa. Terus dia bilang, ya bagus dong. Padahal di hatinya mah sakit. Dan semenjak itu, setiap rencana ketemu tuh selalu gagal. Entah Aksa yang lagi sibuk, entah Naya yang lagi gak mood, atau ya hujan turun kayak waktu itu. Ada satu pertanyaan penting banget. Kalau lo tahu cuman singgah, kenapa masih bertahan? Naya lama-lama capek sendiri, capek berharap, capek nunggu, capek pura-pura ngerasa cukup cuma jadi sekedar teman. Dan dia sering curhat ke sahabat, namanya Sera. Naya bilang, gue tuh bingung Ra, kalau dia nggak mau sama gue, kenapa masih sedekat ini? Sera cuma bisa jawab, ya mungkin karena lo kasih ruang dan dia nyaman di situ. Kalimat itu nancep banget. Naya akhirnya sadar, selama ini tuh dia bikin rumah yang bagus buat tempat pulang, tapi cuma dianggap hotel yang diinepin sesekali doang. Dan itu tuh rasanya sakit banget. Kadang ya, keputusan paling berani tuh bukannya mendekat, tapi justru menjauh. Naya akhirnya mulai jaga jarak, balas chat seperlunya, nggak langsung angkat telepon juga, dan nggak pernah lagi cerita panjang. Sampai Aksa lama-lama ngerasa aneh. Dia nanya, kok lo sekarang kayaknya berubah ya? Naya cuma bisa jawab, nggak berubah sih, cuma capek aja. Padahal yang capek bukan badannya, tapi hatinya. Dan pelan-pelan, Naya mulai belajar hidup tanpa Aksa, walaupun berat, dan walaupun kadang masih suka kepikiran sih. Kadang kita tuh emang harus ngerasain kehilangan dulu buat sadar betapa dalam kita pernah berharap buat seseorang. Suatu malam Aksa nelpon, suaranya lirih gitu, lebih pelan, lebih hati-hati. Dia bilang, Nay, gue kangen. Naya diam lama, dan buat pertama kalinya dia milih jujur. Gue juga, tapi gue lebih capek nunggu. Terus hening, dan di situ Naya ngerasa lega, karena akhirnya dia berani ngeluarin apa yang selama ini dia pendem. Tahu nggak sih, cinta tuh rasanya emang sakit banget kalau ada ketidakjelasan. Aksa makin sering muncul, tapi tetap tanpa kepastian. Kadang datang, kadang pergi, kadang datang lagi, terus pergi lagi. Dan Naya mulai sadar, kalau dia terus bertahan sama perasaan ini, dia bakal terus berdarah pelan-pelan. Sampai suatu hari, hujan turun lagi. Dan entah kenapa, Naya jadi keinget sama kejadian sore itu. Udah mandi, udah make upan sampai cantik, udah gonta-ganti baju, demi milih baju terbaik yang dia punya. Dan pada akhirnya, batal. Dan pada akhirnya, bakal ada momen dimana lo akhirnya sadar, kalau yang lo tunggu itu gak akan pernah datang. Naya akhirnya mutusin buat bener-bener berhenti. Nomor Aksa nggak diblok sih, tapi juga nggak dicari lagi. Chat juga nggak dihapus, tapi nggak dibaca lagi juga. Dan di minggu-minggu awal, rasanya kosong, sunyi, sepi, tapi tenang. Dan mungkin emang bener, nggak semua yang kita mau itu harus kita miliki. Beberapa bulan kemudian, Naya ketemu Aksa secara nggak sengaja. Mereka saling lempar senyum, dan jujur ada canggung sih. Aksa bilang, sorry ya, kayaknya gue dulu egois deh. Naya cuma ketawa kecil, nggak apa-apa, mungkin gue juga gitu. Dan di jalan pulang, hujan turun lagi. Naya jalan pelan, kebasahan, tapi sambil senyum. Karena akhirnya dia ngerti,
bahwa kadang hujan tuh turun tanpa niat jahat, bukan mau ngegagalin rencana bahagia kita, tapi itu justru tanda bahwa semesta lagi nyelamatin kita dari berharap ke orang yang salah. Buat siapapun di luar sana, please jangan suka ngasih harapan gitulah. Capek tahu berharap tuh.